Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Sabtu pagi 16 Al-Muharram 1447 Hijriah, bertepatan dengan 12 Juli 2025. Kita kembali duduk bersama membaca dan mempelajari kitab Thabatu Aqidatis Salaf wa Salamatuha minat Taghayyurat, kokohnya akidah salaf dan keselamatannya dari perubahan-perubahan, yang ditulis oleh Fadilat Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumullah ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas sebab kokohnya akidah atau keyakinan para salafus saleh, para sahabat, para tabi'in dan para tabi'ut tabi'in. Sebab yang pertama yaitu i'tisamu ahliha bi kitabillah wa sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa imanuhum bi jami'i ma jaa fi kitabillah wa sunnati nabiyhi alaihi salatu wassalam wa i'tiqaduhumul kamil bi anna ma fil kitabi was sunnati la yajuzu tarku syai'in minha. Sebab yang pertama adalah para penganut akidah salaf, yaitu para salafus saleh dari para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, senantiasa berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah Nabi, dan mereka mengimani seluruh apa yang ada dalam Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mereka meyakini dengan keyakinan yang sempurna bahwa apa saja yang ada dalam Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak diperbolehkan untuk ditinggalkan sedikit pun. Ini sebab yang pertama yang menyebabkan kokohnya akidah salaf, berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, mengimani Al-Quran dan Sunnah seluruhnya, meyakini dengan keyakinan yang sempurna bahwa apa saja yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah
tidak boleh ditinggalkan sedikit pun. Ini sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Kemudian yang kedua yaitu i'tiqaduhum ay salaf rahimahumullah anna al-kitab wa sunnah mustamilani 'ala al-mu'taqadil haqq la naqsa fiha bi ayyi wajhin min al-wujuh. Keyakinan para salafus saleh, para sahabat, para tabi'in, para tabi'un tabi'in bahwa Al-Quran dan Sunnah kedua-duanya mengandung keyakinan yang benar. Tidak ada kekurangan sedikit pun dari sisi manapun. Ini sebab yang kedua. Mengapa para akidah para salafus saleh kokoh, tegar, tetap, tidak berubah-ubah dengan perubahan zaman, perubahan keadaan, kemudian kejadian-kejadian yang besar-besar seperti terjadinya perang Siffin, terjadinya perang Jamal, terbunuhnya sebagian besar para sahabat, berubahnya keadaan yang dari miskin menjadi kaya, tidak berubah-ubah. Keyakinan mereka tidak berubah-ubah. Walaupun tersebarnya akidah-akidah yang menyimpang, tidak berubah-ubah keyakinan mereka. Salah satu sebabnya adalah mereka meyakini, itu para salafus saleh meyakini bahwa Al-Quran dan hadis, Alkitab dan Sunnah kedua-duanya mengandung keyakinan yang hak. Tidak ada kekurangan sedikit pun di dalam Al-Quran dan Sunnah dari sisi manapun. Tidak ada kekurangan sedikit pun di dalam Al-Quran dan Sunnah dari sisi manapun. Nah, sampai di situ kita pelajari. Kemudian pada kesempatan kali ini kita masuk kepada sebab yang ketiga yang menjadikan akidah para salafus saleh tetap kokoh, tegar, tidak berubah dan terselamatkan dari perubahan-perubahan. Penulis Fadilat Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin berkata, "Tsalitsan," nomor 3, "min asbabi thabatil aqidati fi nufusi ahliha anna ahlas sunnati bina'an 'ala ma sabaq faqad istaqarra fi nufusihim annahum fi hali wuqu'i ayyi niza'in aw khilafin aw nahwi dhalik la yu'awwiluna 'ala syai' wa la yarji'una ila syai' illa ilal kitabillah wa sunnati nabihi sallallahu alaihi wasallam." Termasuk dari sebab tetapnya akidah di dalam diri para salafus saleh adalah bahwa sebagaimana yang sudah disebutkan sebelumnya, di dalam diri para salafus saleh telah tetap bahwa keadaan bagaimanapun, perselisihan apapun, mereka tidak menyandarkan kepada sesuatu apapun kecuali Al-Quran dan Sunnah. Kalau bahasa mudahnya adalah tidak bersandar di dalam perselisihan apapun kecuali kepada Al-Quran dan Sunnah. Tidak kembali kepada apapun di dalam permasalahan apapun yang diperselisihkan kecuali kepada Al-Quran dan Sunnah dan hadis Rasulullah SAW. Ini yang membuat akhirnya akidahnya para salafus saleh tetap tidak berubah-ubah. Ya. Kalau terjadi perselisihan dalam hal apapun, maka mereka kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah adalah merupakan sandaran mereka saat terjadi ikhtilaf, saat terjadi perselisihan. Kemudian penulis berkata, "Wahum ya'lamuna ilmal yaqin anna an-niza'a wal khilafa wa nahwa dhalik la yatimmu halluh wa raf'ul ishkali fihi illa bil i'timadi 'ala al-kitabi wa sunnati nabihi sallallahu alaihi wasallam." Mereka sangat yakin bahwa perselisihan, pertentangan dan yang semisalnya tidak akan sempurna solusinya dan pengangkatan kesulitannya di dalam perkara tersebut
kecuali dengan bersandar merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian penulis mengatakan, kama qala Allah Ta'ala, fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allah war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Jika kalian berselisih di dalam sesuatu, syai' di sini sesuatu apapun, dalam perkara akidah, dalam perkara ibadah, dalam perkara muamalah, dalam perkara adab dan akhlak terjadi perselisihan, maka kembalikanlah oleh kalian seluruhnya permasalahan tersebut kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan yang dimaksud dengan kembalikan permasalahan tersebut kepada Allah dan Rasul-Nya adalah kepada Al-Quran dan Sunnah. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Yang demikian itu lebih baik dan lebih baik akhirnya. Demikian itu lebih baik dan lebih baik akhirnya. Ini para ikhwah disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Isra ayat 35. Apa pelajaran bukan ayat Al-Isra, surat An-Nisa ayat 59 maksud saya. Surat An-Nisa ayat 59. Taib, apa pelajaran yang kita bisa ambil dari ayat tadi? Pelajaran pertama adalah bahwa permasalahan apapun yang diperselisihkan di antara kaum muslimin, maka perintah Allah untuk mengembalikan kepada Al-Quran dan hadis. Ya, permasalahan apapun yang diperselisihkan oleh kaum muslimin, maka perintah Allah di dalam Al-Quran untuk mengembalikan kepada Al-Quran dan hadis. Karena yang dimaksud dengan ilallah war rasul, kembalikanlah permasalahan yang diperselisihkan kepada Allah dan kepada Rasul. Imam Mujahid, ahli tafsir di generasi tabi'i, dan para ahli tafsir lainnya mengatakan yang dimaksud dengan kembalikan kepada Allah ila kitabillah, kepada kitab Allah yaitu Al-Quran. Dan yang dimaksud dengan kembalikan kepada Rasulullah ila sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam, kembalikan kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ini perintah. Kata Imam Ibnu Katsir ketika mengomentari ayat ini, beliau mengatakan, hadza amrun minallahi azza wa jalla. Ini perintah dari Allah. Jadi wajib hukumnya permasalahan apapun yang diperselisihkan kembalikan kepada Al-Quran dan hadis. Ini perintah dari Allah azza wa jalla. Bi anna kulla syai'in tanaza'an nasu fihi min usuluddin wa furu'i an yuradda at-tanazu'u fi dzalika il-kitab was sunnah. Bahwa segala sesuatu yang orang-orang berselisih di dalamnya, baik dalam perihal perkara pokok agama atau cabang agama. Pokok agama maksudnya akidah, atau cabang agama seperti syariat-syariat Islam, salat, puasa, zakat, haji, baca Al-Quran dan seterusnya, zikir. Ya, maka hendaknya perselisihan tersebut dikembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan ini persis seperti dalam surat Asy-Syura ayat 1 yang tidak disebutkan oleh penulis. Wa makhtalaftum fihi min syai' fa hukmuhu ila Allah. Yang artinya apa saja yang kalian perselisihkan di dalamnya, maka keputusannya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Surah Asy-Syura ayat 1. Kemudian fama hakama bihi kitabullah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa syahidu lahu bis-sihhah wal haqq wa madza ba'da al-haqqi illa dhalal. Maka apa yang diputuskan oleh Al-Quran dan hadis itulah yang benar, dan tidak ada di atas kebenaran kecuali kesesatan. Artinya tidak ada pilihan kedua, imma Al-Quran atau hadis, tidak ada pilihan yang lain. Yang lain menyimpang, sesat. Yang lain adalah menyimpang dan sesat. Kemudian para ikhwah, pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini juga, dari ayat ini juga, An-Nisa ayat berapa tadi? 59, yaitu bahwa
Tanda orang beriman kepada Allah dan hari akhir adalah mengembalikan permasalahan kepada Al-Quran dan hadis. Tanda orang beriman kepada Allah dan hari akhir adalah mengembalikan Al-Quran, permasalahan kepada Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian pelajaran selanjutnya adalah bahwa apabila permasalahan dikembalikan kepada Al-Quran dan hadis, maka yang terjadi adalah khair wa ahsanu ta'wila, kebaikan dan hasil yang baik, hasil yang baik, ganjaran yang besar. Apabila seseorang mengembalikan kepada Al-Quran dan hadis, maka ia akan mendapatkan hasil yang baik dan ganjaran yang besar. Nah, ini para ikhwan. Baik. Kemudian penulis berkata, "Wa ma min syakkin anna man kana hadha sya'nuhu mu'awwilan fil umur allati qad yaqa'u fiha khilafun bainan nas ala kitabi rabbih wa sunnati nabiyhi alaihi salatu wassalam fa inna halifahu as-sabatu was-salamatu wa adamul ittirabi wat tadabdub fahum daiman yu'awwiluna fi umurin niza' wa fi ma yakhtalifu fihi an-nas ala kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam." Yang artinya tidak ada keraguan lagi bahwa barang siapa yang keadaannya seperti ini, mengembalikan dalam segala perkara yang terjadi ikhtilaf di antara manusia kepada Al-Quran dan Sunnah, maka akibatnya selalu adalah ketetapan, keselamatan, tidak mudah goyah, tidak mudah berubah-ubah, tidak mudah berubah-ubah warna. Akibatnya selalu seperti itu. Apa saja di dalam perkara-perkara agama, baik pondasinya atau cabang-cabangnya, jika dikembalikan kepada Al-Quran dan hadis, maka yang ada adalah ketetapan, keselamatan, tidak mudah goncang, tidak mudah berubah-ubah warna. Pagi akidahnya begini, sore akidahnya begini. Enggak. Dan itu tanda akhir zaman. Orang banyak berubah. Ya, ustadz yang dulu kita kenal bersahaja, kemudian ustadznya suka membicarakan akhirat, sekarang yang kita kenal glamor, pembicaraannya cuma dunia, mobil, rumah dan seterusnya. Kenapa? Karena tidak dikembalikan kepada Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Taib, itu baru urusan kehidupan, urusan agama, akidah terutama. Ustadz yang dulunya kita kenal kokoh di dalam mendakwahkan tauhid, sekarang jarang untuk mendakwahkan tauhid. Berubah-ubah sikapnya di dalam akidah dan seterusnya, dan prinsip-prinsip dasar beragama. Kenapa? Karena tidak dikembalikan kepada Al-Quran dan hadis. Wa minal ma'lum wal mutaqarrar anna kulla niza'in yaqa'u aw khilafun yujad la halla lahu bainan nas illa bil i'timadi al kitab wa sunnati nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan termasuk sesuatu yang sudah dimaklumi dan tetap bahwa setiap perselisihan yang terjadi, pertentangan yang ada, tidak ada solusi untuknya di tengah manusia kecuali bersandar kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Makanya saya katakan tidak ada solusi kedua, solusinya cuma satu: kembali kepada Al-Quran dan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang yang dulunya dikenal sebagai ahli ilmu, suka mendakwahkan sunnah, sekarang mungkin salah pergaulan, akhirnya membenarkan amalan-amalan bid'ah atau melalaikan amalan-amalan sunnah atau
lebih suka membicarakan permasalahan-permasalahan yang menyimpang dengan sunnah. Maka yang seperti ini tidak ada solusi lain kecuali bersandar kepada Al-Quran dan Sunnah di dalam pendapat-pendapatnya. Li'anna al-ara'a mutabayinah, karena yang namanya pendapat itu beda-beda. Wal 'uqula mukhtalifah, akal pemahaman seseorang berbeda-beda juga. Wa wijhatun nadhari mutaba'idah, dan sudut pandang seseorang juga sangat jauh beda perbedaannya. Yang satu melihat dari sudut pandang seperti ini, yang satu melihat dari sudut pandang seperti ini, dan seterusnya. Fala majala li hallin niza'i wa raf'il khilaf illa idza 'ada al-jami'u 'audatan sadiqatan wa ruju'an hamidan ila kitabillah wa sunnati nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada kesempatan untuk mencari solusi atas perselisihan dan mengangkat pertentangan kecuali jika dikembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah dengan pengembalian yang jujur. Jika dirujuk kembali dengan rujukan yang benar-benar dari hati kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, niscaya akan tidak terjadi perselisihan pertentangan. Nah, contoh saja mazhab. Ya, jika kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, maka niscaya akan lebih bersatu di dalam pendapat, walau itu masalah fikih. Jika kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, fahadha sababun azimun min asbabi thabati ahli al-haqqi alil haqq. Maka inilah sebab yang besar dari sebab-sebab tetapnya pengikut kebenaran di atas kebenaran, yaitu senantiasa mengembalikan permasalahan yang diperselisihkan kepada Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, rabi'an salamatu fitratihim, selamatnya fitrah para salafus saleh. Fitrah di sini adalah akidah Islam, akidah tauhid. Selamat akidah tauhid mereka, selamat fitrah mereka dari yang mengotori fitrah mereka. Wal fitratu ni'matun minallahi azza wa jal, dan fitrah adalah nikmat dari Allah azza wa jal. Wa minnatun minhu tabaraka wa ta'ala ala ibadih, dan pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala atas hamba-hambanya. Wa huwa jalla wa ala tafaddala ala ibadihi wa manna alaihim bi an khalaqahum jami'ahum al fitrah. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan karunia atas hamba-hambanya, nikmat atas hamba-hambanya. Allah menciptakan mereka seluruhnya di atas fitrah. Fitrah artinya Islam. Fitrah artinya adalah Islam. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi yang terlahir dilahirkan di atas fitrah. Maksudnya di atas Islam. Ya, bukan di atas tauhid. Fa abawahu yuhawidani, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi. Fa di sini fa abawahu, maka dalam bahasa Indonesia. Fa di sini adalah fa'us sababiyah. Fa sebab, sebab paling pertama dan utama yang menyebabkan seorang anak menjadi Yahudi, orang tuanya. Au yunassirani, atau kedua orang tuanya lah yang menjadikan ia seorang Nasrani. Au yumajjisani, atau kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia seorang Majusi, penyembah api. Jadi ini merupakan peringatan besar bagi para orang tua. Jangan menjadi penyebab seorang anak menyimpang akidahnya, dan orang tualah penyebab terbesar seorang anak menyimpang akidahnya.
Mau tidak mau, harus dikatakan seperti itu. Ustaz, dia kuliahnya di luar negeri. Akhirnya dia sekarang menganggap dirinya ateis, tidak bertuhan. Maka bagaimanapun, meski anaknya jauh dari orang tuanya penyebab paling pertama dan utama sampai anaknya menjadi seorang ateis, tidak bertuhan. Ya. Kenapa? Karena dia punya andil untuk anak tersebut sekolah di sana. Dia punya andil untuk anak tersebut bergaul dengan kawan-kawan yang ateis. Dia punya andil untuk anak tersebut mengenal akidah-akidah yang buruk dan akhirnya mengikutinya. Nah, ini menjadi peringatan keras bagi orang tua agar jangan sampai kita menjadi orang tua yang menjerumuskan anaknya kepada akidah yang rusak. Fa khalaqahum 'alal fitrah. Allah menciptakan manusia di atas fitrah. Wa ahlu sunnati baqiyat fitratuhum salimatan lam tataghayyar. Ahlu sunnah tetap fitrahnya, tidak berubah, selamat fitrahnya. Hafizahallah lahum minat taghayyuri wat tabadduli wal inhiraf. Allah menjaga mereka untuk tidak berubah, tidak tergantikan, tidak menyimpang. Wa baqiyatun nas talawwasat fitrahum. Sedangkan sebagian manusia yang lain maka tercampuri akidah mereka, terkontaminasi akidah mereka. Fitrahnya terkontaminasi. Wa lahiqaha minal inhiraf ma lahiqaha. Nah, akhirnya dia menyimpang sebesar tercampurnya akidahnya dengan keburukan. Baina muqillin wa mustakthir. Di antara orang yang berubah sedikit dan orang yang berubah banyak, pasti akan selalu terjadi perubahan. Ya, jadi saya ngobrol sama kawan, anaknya di Kanada. Maka saya katakan, bagaimanapun di sebuah negara non Muslim, mayoritas kafir, beda keadaannya dengan mayoritas Muslim. Nah, ini saya nasihatkan kepada orang-orang yang masih suka tinggal di tengah orang-orang kafir, kemudian berdalih bahwasanya di sana keadaan ekonomi stabil, di sana Islam yang diamalkan bukan Islam hanya sekedar ajaran dan seterusnya. Itu semua perkataan perlu dicek ulang. Ya, perlu dicek ulang. Karena bagaimanapun para ikhwah yang tidak bertuhan ataupun yang musyrik, kafir, keadaannya tidak sama dengan keadaan orang yang bertauhid, ahli ibadah, beribadah kepada Allah, bertakwa, mengerjakan yang diperintah, menjauhi yang dilarang. Berbeda, sangat berbeda. Meskipun dari rumah tempat dia tinggal 200 meter masjid, tapi di antara rumah dengan masjid 2 gereja, 2 tempat ibadah lain, belum lagi pergaulan, belum lagi pemandangan, dan yang paling besar bukan hanya pemandangan syahwat, tetapi syubhat yang bisa merusak, menggerogoti akidah seseorang, berubah menjadi menjadi ateis ataupun orang-orang musyrik. Baik. Maka hati-hati para ikhwan yang dirahmati. Jadi sebab yang keempat, kenapa akidahnya para salafus saleh mereka selalu di atas fitrah. Fitrah yang dimaksud apa tadi? Islam, yaitu bertauhid, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fil haditsil qudsi yaqulu Allah taala khalaqtu ibadi hunafa'a kullahum wa innahum atathum syayatin fajtalathum an dinihim. Sebelum saya artikan, saya pernah nonton di YouTube seorang yang bertobat dari ateis, orang Saudi. Oh, ceritanya mengenaskan, subhanallah. Tapi alhamdulillah bertobat karena kematian kakaknya. Jadi dari kecil memang sudah dididik untuk tidak membaca kecuali buku-buku yang penting-penting, yang merupakan akidah besar, akidah Islam. Dilarang oleh bapaknya untuk membaca buku yang
sembarangan. Kemudian, dan itu sudah menjadi pertanyaan dari dalam. Kenapa sih nggak boleh baca buku ini, bahannya buku ini? Kenapa baca? Itu sudah menjadi pertanyaan bagi sang anak. Kemudian setelah itu dia dapat beasiswa ke luar negeri, Arab Saudi, ke negeri kafir, mayoritas kafir. Akhirnya bergaul dan di dalam pergaulan tersebut dia mulai membaca, karena jauh dari orang tua. Dia mulai membaca, merasa dirinya lebih luas pengetahuannya. Ternyata racun yang masuk. Akhirnya sampai dia tidak sholat sekian lama, karena menganggap dirinya bukan sudah sebagai seorang muslim, tidak sholat. Sampai keluarganya datang menasihatinya, tetap dia tidak bergeming, saya tidak sholat. Lalu ternyata sang kakak yang menasihati tadi pulang dan dinyatakan sakit keras. Kemudian dia langsung pulang, kemudian dia melihat sebuah kematian. Saat itu dia bertobat. Saat itu dia bertobat dari keyakinan ateis. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, fitrah seorang muslim itu harus dijaga. Dan orang tua secara khusus, salah satu yang harus dia lakukan adalah menjaga fitrahnya sang anak, jangan sampai berubah. Ketika sang anak murtad atau keluar dari agama Islam, tidak percaya Tuhan, maka bagaimanapun orang tua yang paling menjadi penyebab utama. Dan jangan dianggap remeh anak murtad. Jangan dianggap. Untuk apa kekayaan yang banyak kalau seandainya dihargai dengan kemurtadan? Tidak ada harganya. Tidak ternilai akidah yang kita miliki. Beribadah hanya kepada Allah, bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa fil haditsil qudsi yaqulu Allah Ta'ala khalaqtu ibadi hunafa'a kullahum wa innahum atatuhum syayatin fajtalathum an dinihim. Di dalam hadis qudsi adalah hadis yang diriwayatkan oleh Nabi dari Allah Subhanahu wa taala. Lafaznya dari Nabi, maknanya dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Al-Qur'an lafaz dan maknanya dari Allah Subhanahu wa taala difirmankan oleh Allah, didengar oleh Jibril membawa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, Ustaz tahu dari mana ini hadis qudsi atau tidak? Biasanya kita tahu dari lafaznya, dari matan lafaz hadis tersebut. Seperti ini, aku telah ciptakan hamba-hambaku dengan lurus seluruhnya. Aku telah ciptakan. Itu tidak lain siapa? Allah Subhanahu wa taala. Makanya di hadis qudsi, ya, lurus seluruhnya. Jadi asal kita ini fitrahnya adalah tauhid, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa innahum atatuhum syayatin fajtalathum an dini. Lalu datang kepada mereka para syaitan, maka syaitan menyimpangkan mereka dari agama mereka. Ya, ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fil Qur'anil Karim yaqulullah ta'ala, di dalam Al-Qur'an yang mulia Allah berfirman, wa innahum la yusudduna 'anis sabil wa yahsabuna annahum muhtadun. Mereka melakukan pencegahan atau penutupan dari jalan Allah, dan mereka mengira bahwa mereka orang-orang yang mendapat petunjuk. Fasyaitan wa junduhu sarafun nas wa harrafuhum an fitrim. Maka syaitanlah dan bala tentaranya lah yang memalingkan manusia dan merubah manusia dari fitrah mereka. Ya, merubah manusia dari fitrah mereka. Walihada fa inna min asbabi tsabat an yajtahid al-insan fil muhafazati ala salamati fitrihi. Oleh sebab inilah termasuk dari sebab ketetapan akidah, seorang manusia hendaknya berusaha semaksimal mungkin untuk selalu menjaga selamatnya fitrahnya, selamatnya tauhidnya. Caranya bagaimana para ikhwah? Yang pertama, doa paling utama itu. Selamat fitrah adalah berdoa. Makanya Rasulullah SAW doanya yang paling banyak apa?
Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Sampai-sampai saking banyaknya Anas bin Malik bertanya, "Ya Rasulullah, ma aktsara lima aktsarta min hadzal doa?" Wahai Rasulullah, mengapa engkau terlalu banyak membaca doa ini? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Atakhafu alaina? Apakah engkau takut kepada kami untuk berubah setelah masuk Islam jadi murtad lagi? Maka kata Rasulullah SAW, "Naam, iya, aku takut." Lihat, bayangkan Rasulullah SAW takut kepada para sahabat untuk berubah. Bagaimana kan kita yang tidak ada jaminan? Tidak ada jaminan ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Naam, inna quluba bani Adam baina asbu'aini min asabi'ir rahman yuqallibuha kayfa yasha." Sesungguhnya hati-hati manusia di antara dua jari jemarinya Allah Subhanahu wa taala. Seperti satu hati. Allah bolak-balikan hatinya sekehendaknya. Nah, lebih baik mati saat masih belum balik daripada kalau sudah balik berubah akidahnya. Makanya Rasulullah SAW pernah ditanya, "Ya Rasulullah, kaifa auladul musyrikin?" Wahai Rasulullah, nasib anak-anak orang musyrik yang meninggal di masa kecil gimana? Bapak ibunya musyrik, lahir anak kan? Anaknya ini meninggal sebelum balik, bagaimana? Kata Rasulullah SAW, "Allahu a'lamu bima kanu amilin." Allah mengetahui kalau mereka hidup apa yang mereka kerjakan, Allah tahu. Nah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar ditetapkan qalbu. Nah, kemudian penulis mengatakan, "Wasalamatul fitrah murtabitatun bisalamatil masdar." Nah, dan keselamatan fitrah manusia ini sangat erat kaitannya dengan keselamatan sumber. Fa idza kana sahibul fitrah as-salimah mustanidan wa mu'tamidan ala kitabi rabbih wa sunnati nabiyyi alaihi salatu wassalam, fa inna fitratahu la tatabaddal. Yang artinya kalau seandainya para sahabat Nabi kalau seandainya orang yang memiliki fitrah yang lurus, maka dia akan bersandar menjadikan rujukan Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Karena sesungguhnya fitrahnya tidak akan berubah. Nah, wa in sallama fitratahu lil ahwa'il mardiyah wa syubahatil mufsidah wal ara'il munharifah wa takaffulatil ba'idah wa nahwi dzalik inharafat fitratuh. Kalau seandainya dia bersandar bukan kepada Al-Quran dan hadis, dia malah bersandar kepada hawa nafsu, dia bersandar kepada syubhat, dia bersandar kepada adab-adab penyimpangan, dan dia bersandar kepada hal-hal yang memberatkannya yang sangat jauh, maka akan berubah fitrahnya. Akan berubah fitrah. Nah, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang kelima, pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, sihhatu uqulihim, sehat akal sehatnya, akalnya sehat, ya, tidak tercampur dengan syubhat dan syahwat, akalnya sehat. Fa ahlus sunnati wal jamaah ahsanun nasi uqulan. Ahlus sunnah wal jamaah akalnya paling baik. Wa aslamuhum ra'yan wa fikran wa minhajan, dan paling selamat pendapatnya, pemikirannya, dan tata cara beragamanya. Lahum uqulun rajihah, mereka memiliki akal yang kuat. Laisa fiha ghulu au jafa, akal mereka tidak terlalu berlebihan dalam sebuah perkara atau terlalu meremehkan. Ini umum. Terlalu berlebihan atau terlalu meremehkan. Nah, ini tidak akalnya tidak sehat. Kama huwa sya'an fi ghairihi min ahli al-ahwa wal bid'ah. Seperti orang-orang pengikut hawa nafsu dan pengikut bid'ah. Fa ahlu sunnah laysa indahum fil uquli ghuluun kama yura wadihan fi arbabil kalam wal mutafalsifah wa man laffa laffahum.
Maka ahlu sunnah wal jamaah, mereka tidak memiliki di dalam akal mereka ghulu. Mereka tidak mengatakan akal adalah pondasi dasar untuk mengatakan ini benar atau salah. Mereka tidak demikian. Ya. Beda dengan orang yang ghulu di dalam akal, mendewakan logika seperti ahli kalam dan ahli filsafat dan orang-orang yang mengikuti mereka. Ya, ahli kalam dan ahli filsafat. Sekarang timbul pertanyaan, apa itu ahli kalam? Apa pengertian ahlul kalam? Pengertian ahlul kalam adalah orang yang suka berdebat dengan akal pikirannya, dengan bersandarkan kepada akal pikirannya. Orang yang suka berdebat, ini ahlul kalam. Dan kebanyakan ahlul kalam, mereka berbicara terlalu banyak di dalam perihal akidah dengan menggunakan ilmu mantik, ilmu logika. Ya, ahlul kalam adalah orang yang sering menggunakan akalnya untuk mendebat sesuatu. Ya, mereka lebih memakai banyak logika, ra'yu dibandingkan dalil dari Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lalu apa bedanya dengan ahli filsafat? Ya. Ahli filsafat adalah orang yang menyibukkan dirinya dengan sesuatu yang ada. Bagaimana alam ini ada, siapa penciptanya, bagaimana pencipta tersebut, hakikatnya bagaimana, itu ahli filsafat. Ahli filsafat kebanyakan diambil dari filsafat Yunani. Seperti misalkan Aflatun, Aristo, Plato. Ya. Sedangkan ahlul kalam tadi, mereka suka mendebat sesuatu dengan logika mereka, dengan sandaran mereka. Kalau ahli filsafat tidak, ahli filsafat mereka membicarakan sesuatu yang sudah ada. Ini misalkan nih pohon ini ada karena apa? Kemudian berarti harus ada Tuhan. Tuhan itu bagaimana? Tuhan itu sifatnya adalah tidak boleh baru. Setiap yang baru itu adalah makhluk. Itu ahli filsafat pembicaranya. Kalau ahlul kalam suka mendebat dengan bersandar kepada apa? Akal. Nah, dan sebenarnya ahli kalam mereka ada karena ingin bantah ahli filsafat. Ahli kalam ada karena ingin bantah ahli filsafat. Ustaz, kenapa kita kesini? Karena tadi disebutkan oleh penulis, ya, bahwa termasuk daripada sikap ghulu di dalam akal adalah seperti ahli kalam dan ahli filsafat. Jadi sebenarnya ujung-ujungnya sama, dua-duanya. Baik ahli kalam, ahli filsafat, dua-duanya lebih mengkultuskan apa? Akal daripada dalil Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Tapi caranya beda. Kalau ahlu kalam, mereka lebih mendahulukan akal untuk mendebat sesuatu. Misalkan nih, saya beri contoh. Allah berfirman, "Dzalikal kitabul la raiba fihi." Itulah Al-Qur'an yang tidak, kitab Allah yang tidak ada keraguan di dalamnya. Masa sih Al-Qur'an tidak ada keraguan di dalamnya? Kalau antum orang beriman bagaimana? Sami'na wa ta'ana. Iya, Al-Qur'an enggak ada keraguan dan itu bedanya.
Ya. Wala taqrabuz zina. Masa sih? Kenapa enggak boleh mendekati zina? Kalau ridho sama ridho gimana? Nah, itu didebat di situ. Debatnya bersandarkan apa? Itu ahli kalam atau ahli filsafat? Ahli kalam. Sedangkan ahli filsafat membicarakan wujud sesuatu, wujud alam semesta ini. Dan ada yang mengatakan bahwa ahli filsafat ini timbul karena politik sebenarnya. Artinya gini, dulu yang menguasai, menjadi penguasa ini orang yang dianggap dewa, dewa Zeus, dewa, sehingga orang-orang mengabdi kepadanya. Nah, datang ahli filsafat, ini dibohongin ini bukan Tuhan ini makhluk yang diciptakan. Lalu siapa penciptanya? Bagaimana dia penciptanya? Makanya nanti ada pembicaraan di tengah ahli filsafat bahwa Allah itu tidak boleh baru, karena setiap yang baru berarti makhluk. Allah adalah memiliki sifat lama. Makanya ini botol ini bergerak, saya ini mengangkat, ini baru, berarti saya adalah makhluk. Maka Allah tidak boleh baru, karena setiap yang baru itu identik dengan siapa? Dengan makhluk. Tuhan tidak boleh baru. Makanya nanti ada pembicaraan, mereka berdalil tentang adanya Allah dengan namanya dalilul a'rad. A'rad itu adalah sifat yang baru. Segala sifat yang baru itu pasti makhluk. Makanya mereka tidak percaya Allah itu beristiwa di atas arsy, karena setiap ada pergerakan berarti baru. Begitu. Mereka tidak percaya bahwa Allah itu turun. Kenapa? Karena ada pergerakan. Setiap pergerakan adalah baru. A'rad, ada sifat yang bergerak, itu baru. Itu tidak mungkin pada zat Allah. Mereka mengatakan Allah itu jauharatul fard, artinya sesuatu yang lama, qadim, azali, tidak berubah, statis di situ saja, nggak bisa berubah. Itu ahli kalam atau ahli filsafat? Ahli filsafat. Nah, ini filsafat sebenarnya kalau seandainya dimasukkan bukan dalam perkara akidah masih aman. Seperti misalkan filsafat pendidikan, filsafat ekonomi, filsafat apalagi macam-macam. Ini masih aman karena dia pembicaraan tentang mengatur sesuatu. Tapi ketika dimasukkan dalam teologi, itu berubah menjadi kesyirikan. Nah ini kata Syekh bahwa mereka ghulu di dalam akal. Ya, makanya sebab yang kelima adalah sehat akal mereka. Akal mereka normal. Tidak hulu berlebih-lebihan, tidak jafa meremehkan. Akal mereka proporsional. Ya. Tidak seperti kaum ahli kalam, ahli filsafat. Wasara ala manhajihim mimman yunahi alkitab wa sunnata janiban. Dan orang-orang yang mengikuti jalan ahli kalam dan ahli filsafat yang menjadikan Al-Quran dan sunnah tersendiri di samping aja. Ya. Wa ya'tamidu tamamal i'timad ala aqlihi wa fikrihi wa ra'yi. Mereka benar-benar bersandar kepada akal, fikiran dan pendapat. Ya. Fama ra'ahu sahihan bi aqlihi i'tamadah. Apa saja yang dianggap sahih dengan akalnya maka akan bersandar kepadanya. Wa ma ra'ahu bi khilafi dzalika tarakah. Apa saja yang menurut akalnya itu tidak benar, dia akan tinggalkan. Jadi semuanya berdasarkan akal. Wa in kana qalahu Allah atau qalahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li'anna al-mu'awwal 'indahu wal 'ibrata 'ala ma tawassalat ilaihi al-'uqul wal ara'. Meskipun mereka berhadapan dengan firman Allah, mereka berhadapan dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Karena mereka selalu menjadikan rujukan sesuatu apa? Akal mereka, pendapat mereka. Nah, ini pada ikhwan dirahmati Allah. Kemudian penulis mengatakan, wa minal ma'lum, termasuk hal yang sudah dimaklumi, diketahui, anna uqulan nas laysat ala aqli rajulin wahid. Akal manusia kan beda-beda, tidak dalam satu standar. Itulah akhirnya terjadi perselisihan. Ya. Walihada lamma kana al-i'timadu 'ala al-aqli inda fi'atin minan nas kana dzalika sababan li kathratil inhirab wa kathratil ara' wal madzahib. Oleh sebab itulah ketika bersandar kepada akal menurut kebanyakan manusia, itulah penyebab banyaknya penyimpangan, banyaknya pendapat-pendapat, banyaknya madhab-madhab. Madhab itu artinya pendapat. Li'anna al-uqula mukhtalifah, karena yang namanya akal beda-beda satu dengan yang lainnya. Ya. Wa kama qala ba'du salaf, sebagian ulama salaf berkata, "Lau kanatil hawan wahidan laqila innahul haq walakinnahu ahwa." Kalau seandainya hawa nafsu itu satu, maka dia akan benar. Tapi ternyata hawa nafsu itu banyak, berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Nah, wa kadzalika naqul law kanatil uqul aqlan wahidan laqila innal haq walakinnahu uqulun mukhtalifah. Demikian pula akal. Kalau seandainya akal itu satu, ada standarnya, maka niscaya kebenaran pada akal. Tetapi ternyata akal itu berbeda-beda. Maka tidak bisa dijadikan sebagai rujukan, sandaran ketika terjadi perselisihan di antara di dalam permasalahan agama. Wa haula yuqaddimuna aqlahum ala ma jaa bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengedepankan akal mereka dibandingkan dibandingkan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yaj'aluna al-'umdata wal aqla. Mereka menjadikan akal mereka sebagai sumber, sebagai akal untuk menghadapi perselisihan. Fa'alaihi yu'awwilun, kepada akal lah mereka menyandarkan. Waqad alzamahum ahadus salaf qadiman bi anna man lazama qawla haula'i an yaqula ahadum asyhadu anna aqli Rasulullah. Dan sebagian ulama salaf melazimkan mereka, sudah kalau kamu selalu bersandar kepada akal, ganti aja syahadatnya. Saya bersyahadat bahwa akalku adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Badalan min an yaqula asyhadu anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagai gantian daripada syahadat asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Li'anna al-mu'awwala wal mu'tamada alaihi indahu aqlu. Karena yang menjadi ukuran dan standar rujukan dalam perselisihan adalah akalnya. Nah, tentunya ini menyimpang ya para ikhwan. Fahadha janibun munharifun fil aql. Maka ini adalah sisi yang menyimpang dari akal. Wa huwa janibul ghulu fil aql wa raf'uhu fawqa makanati, yaitu akalnya terlalu berlebihan dan diangkat lebih daripada kedudukannya. Wa hunaka janibun akhar fil aqli munharif wa huwa janibul jafa. Nah, di sana ada kekeliruan akal juga yang kedua. Kalau tadi ghulu berlebih-lebihan, ini jafa, meremehkan akal. Hadza yaktsuru fi dhullalil mutasawwifah. Yang meremehkan akal banyak kepada orang-orang yang menyimpang dari orang-orang ahli tasawuf, wa juhalihim, dan orang-orang yang bodoh mereka, bukan ahli agama mereka. Alladzina yanhuna uqulahum janiban, yang mana mereka letakkan akal-akal mereka di samping mereka. Tsumma yadkhuluna bismit tasawuf ila umurin yusammuna ba'dhaha bil jadb awil syatah awil junun aw nahwi dzalik. Kemudian mereka masuk dengan nama tasawuf kepada perkara-perkara yang mereka namai dengan jazb. Makanya ada wali majzub katanya. Semakin gila semakin wali. Nah, itu sebenarnya contoh perubahan akidah karena akalnya nggak sehat. Akal tidak sehat adalah meremehkan akal. Kalau tadi terlalu berlebihan terhadap akal sehingga menjadi sandaran hukum, sekarang akalnya tidak digunakan.
sehingga semakin gila semakin wali. Ya. Dzadzab, awil syatah, awil junun, aw nahwi dzalik. Atau kegilaan atau yang semisalnya. Fayaqa'una fi anwa'in qabihatin minal inhiraf la yaqbaluha aqlan wa la yartadhiha fikrun. Maka akhirnya orang-orang seperti itu terperosok ke dalam bermacam-macam keburukan dari penyimpangan agama yang tidak diterima oleh akal, tidak diridhai oleh pikiran yang sehat. Wa ya'nafu minha kullu insan, dan setiap manusia merasa tidak nyaman dengan hal itu. Yaqa'una fiha bisababi tanhiyatihimul kamilil aql. Ini sebabnya adalah karena mereka meremehkan akal. Jadi makanya saya katakan, yang mengatakan orang gila itu wali, itu sebenarnya meremehkan orang yang beriman dan bertakwa. Ya, itu sebenarnya meremehkan orang yang beriman dan bertakwa. Semakin gila semakin wali. Wa ahlu sunnah rahimahumullah ahlu tawassut wa i'tidal, fala yatajawazuna bil aqli hadda. Ahlu sunnah wal jamaah senantiasa proporsional, di pertengahan, tidak melampaui batas dalam penggunaan akal, wala yunahuna wa yulghuna, tidak juga meremehkan akal, bal yad'una al-aqla fi hududih wa utrihi al-muhaddadah wa atrihi al-muhaddadah. Yang artinya, akan tetapi ahlu sunnah meletakkan akal pada batasannya yang sudah dibatasi. Kama anna sam'al insan lahu haddun muayyan la yumkinu an yatajawazahu wa kadzalika basarahu wa sa'ira hawasi fa kadzalika al-aql. Pendengaran kita ini terbatas, tidak bisa mendengar yang lebih dari yang sudah dibatasi oleh Allah. Maka demikian pula penglihatan dan seluruh panca indera, demikian pula akal, tidak bisa seseorang melampaui batas. Fal aqlu lahu haddun muayyan. Akal memiliki batasan yang sudah ditentukan. Faman hawala an yuqhima aqlahu fi ghairi hududihi wa majalihi yadhillu kama dhalla aqwamun katsirun. Maka akal punya batasan yang sudah dibatasi. Barang siapa yang berusaha untuk menjerumuskan akalnya di selain batasannya dan selain kemampuannya, maka dia akan sesat sebagaimana dahulu kesesatan orang-orang yang banyak akibat akalnya. Contoh dalam perkara takdir, menggunakan akal. Akal ada batasnya dalam perkara takdir. Contoh dalam perkara hikmah. Ya, mengapa kalau seandainya babi haram kok Allah menciptakan? Ya, Allah sangat mudah menjawab. Terserah saya. Mau apa ini? Sangat mudah Allah menjawabnya. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Mereka tidak ditanya, Allah tidak ditanya atas perbuatannya, tetapi mereka akan dimintai bertanggung jawab atas perbuatan mereka. Terserah Allah mau buat. Walihada sahhat uqulu ahli sunnati wal jamaah wa salimat minal inhirab. Oleh sebab itulah tetap sehat akalnya ahlu sunnah wal jamaah dan selamat dari penyimpangan, li'annahum a'maluha fi hududihal mu'ayyinah, karena mereka menggunakan akal pada batasannya, walam yuhmiluha, dan mereka tidak meremehkan akal, tidak seperti orang yang ghulu, ahli kalam, ahli filsafat berlebihan, tidak seperti orang yang jafa, yang menggunakan akalnya atau yang meremehkan akalnya. Li'annahum a'maluha fi hududiha al-mu'ayyanah wa lam yuhmiluha. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil li ulil albab. Kemudian Syekh menyebutkan dalil sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi, kemudian berubahnya langit malam dan siang, itu adalah benar-benar tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berfikir. Fahum ulul albab as-sahihah wal uqulur rajihah wada'u uqulahum fi haddiha al-mahdud wa majaliha al-muayyan. Maka mereka orang-orang yang berakal, yang sehat akalnya,
yang tajam akalnya, mereka meletakkan akal-akal mereka pada batasan-batasannya yang sudah dibatasi. Tanpa duna ghulu au jafa, tidak berlebih-lebihan, tidak juga meremehkan. Au ifrat au tafrid, tidak berlebih-lebihan atau meremehkan. Au ziyada au nuqsan, tidak berlebih-lebihan atau kekurangan. Fahadha amrun azimun kana min asbabi tsabati haula'il haq. Ini adalah perkara yang agung tentang ketetapan, sebab ketetapan para salafus saleh dalam akidahnya, menggunakan akal pada kesempatannya, pada batasan-batasannya, tidak berlebihan, tidak juga kekurangan. Nah, alhamdulillah selesai sebab yang kelima. Siapa yang bisa menyebutkan sebab yang keempat dan kelima? Nah, biar saya tahu. Nggak usah. Nggak ada mic kayaknya. Ada mic nggak? Baik. Oh, ada. Silahkan. Apa sebab yang kelima sampai akidah para salafus saleh tidak berubah? Sebab yang keempat itu adalah dikarenakan fitrah mereka selamat ya, dari berbagai macam penyimpangan dan apa-apa yang mereka mengotori fitrah mereka. Sebab yang kelima adalah karena akal mereka selamat dikarenakan mereka menggunakannya sesuai porsinya, tidak berlebihan dan juga tidak meremehkan akal. Apa penyimpangan akal? Ya. Penyimpangan akal adalah dengan yang pertama adalah al-ghulu. Al-ghulu, apa arti al-ghulu? Sikap berlebih-lebihan. Nah, berlebihan dan al-jafa itu meremehkan. Dan ini dua penyakit dalam beragama. Bahasa Arabnya ghulu atau jafa, atau bahasa Arab yang lain ghulu sama dengan tafriq, atau jafa sama dengan ifrat. Ini dua penyakit dalam beragama. Ahlus sunnah selalu berada di antara dua hal itu. Saya beri contoh ya. Ahlus sunnah di antara kaum Qadariyah dengan kaum Jabriyah. Kaum Qadariyah hulu di dalam kuasa seorang hamba. Saya mengangkat botol ini, menurut Qadariyah ini adalah kuasa saya dan ini adalah ciptaan saya. Tidak ada andil kuasa Allah sama sekali terhadap diri saya. Ini Qadariyah hulu. Tafriq sama tuh. Sedangkan kaum Jabriyah adalah yang mengatakan hamba tidak punya kuasa. Lihat, kebalikan. Kutub utara, kutub selatan. Hamba tidak punya kuasa. Manusia seperti robot, makhluk seperti daun yang jatuh diterpa angin ke kanan, ke kiri dan seterusnya. Nah, itu contoh. Contoh yang lain, Ahlus sunnah di antara ghulu dan jafa, tafrid dan ifrat dalam perkara sahabat Nabi dan Ahlul Bait. Ghulu di dalam Ahlul Bait dimiliki oleh siapa? Syiah. Jafa di dalam para sahabat dimiliki oleh siapa? Ghulu di dalam para sahabat dimiliki oleh siapa? Nawasib, musuhnya Syiah. Nawasib. Mereka suka Ahlul Bait disembelih. Orang-orang Nawasib. Antara dua. Contoh yang lain lagi. Ghulu dan jafa, tafrid dan ifrat. Di dalam perkara ayat-ayat ancaman. Orang Khawarij menggunakan sikap ghulu dalam ayat ancaman, sikap tafrid dalam ayat ancaman. Siapa yang melakukan dosa, kafir, dan di akhirat neraka kekal abadi dalamnya. Ini kaum apa? Kaum kebalikan Khawarij, japak meremehkan, adalah kaum Murji'ah yang mengatakan la yadurrul iman ma'adzam. Iman tidak
berpengaruh atau tidak terpengaruh dengan dosa. Walaupun dia berzina, minum khamar, berjudi, pinjol, judol, itu imannya seperti Abu Bakar. Ini kenapa? Karena dia jafa terhadap ayat-ayat ancaman. Jadi ghulu dan jafa itu adalah penyakit di dalam akidah seorang muslim. Bahkan di dalam beragama. Bukan hanya urusan akidah, ibadah, muamalah, adab dan akhlak. Ya, berlebih-lebihan dan sikap meremehkan. Nah, wallahu a'lam. Baik, ada pertanyaan? Tidak ada? Saya bekerja di sebuah perusahaan bidang jasa. Apakah boleh menerima komisi dari pengguna jasa saya? Meskipun perusahaan mempersilahkan kami apabila ada pengguna jasa yang ingin memberikan kami infak, maka selama diperbolehkan oleh perusahaan boleh saja dan tidak merugikan yang lain. Begini para ikhwah, hadiah para pekerja itu akan tercela ketika terjadi dua hal. Pertama, mengakibatkan kezaliman dan ketidakjujuran. Saya beri contoh. Saya bekerja di sebuah perusahaan. Saya selalu memilih merek ini untuk membeli alat-alat perusahaan. Kenapa? Karena saya mendapat komisi dari perusahaan tersebut. Padahal yang lain ada yang lebih bagus mereknya dengan harga yang sama. Tidak dipilih. Kenapa? Karena yang lain tidak memberi komisi. Ini namanya dalam bahasa ilmu korupsi apa? Gratifikasi. Nah, ini nggak boleh. Rasulullah SAW bersabda, "Ma balu aqwamin yaqulu hadza li wa hadza lakum." Ya, afala jalasta fi baiti ummi? Kenapa ada orang-orang mengatakan ini milikku, ini milik kalian, aku diberikan kepadaku. Coba dia duduk saja di rumah, dikasih nggak kira-kira? Kan tidak dikasih. Maka terjadi kezaliman nanti di kebatilan. Dan syarat yang kedua adalah izin dari perusahaan yang kita miliki. Wallahu a'lam. Saya tinggal dengan tetangga non-muslim. Tetangga saya punya studio musik. Mereka suka main band dengan syair-syair. Apa yang harus kami lakukan? Apabila kami tegur, kami tidak mau berselisih. Maka jawabannya adalah ada yang ekstrim, ada yang ekstrim pindah. Iya. Al-jar qabla ad-dar, kata Imam Ibnu Katsir. Cari tetangga sebelum bikin rumah. Al-jar qabla ad-dar. Cari tetangga sebelum bikin rumah. Perhatikan tetangga sebelum bikin rumah. Karena as-sahib sahib, yang menjadi teman dia akan menarik sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Ya, yang asalnya dalam kalbunya haram musik tersebut, akhirnya sedikit demi sedikit, akhirnya di dalam kamar joget dia, keenakan. Ya. Ini ekstrim. Adapun yang setengah ekstrim, nasihati dengan tegas bahwa kalau seandainya nyetel musik, ya harus perhatikan tetangga, ada yang istirahat, ada yang tidak menyukai apa yang disetel dan seterusnya. Wallahu a'lam. Bagaimana kita bisa membedakan ustadz yang membawa kajian berdasarkan dalil yang sahih atau tidak? Bagaimana kita yang awam tahu kalau yang dibawakan bukanlah syubhat? Karena banyak juga ustadz yang mengisi kajian padahal syubhatnya banyak. Nah, ini tahu. Jawabannya para ikhwah, hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Taraktukum 'alal bayda, aku tinggalkan kalian di atas ajaran yang putih bersih jelas. Lailiha kanahariha, malamnya seperti siangnya, siang terang. Nah, karena saking jelasnya malamnya pun jelas, terang juga.
La yazighu anha ba'di illa halik. Tidak ada yang menyimpang darinya sepeninggalku kecuali kan binasa. Jadi yang jika orang menyampaikan Al-Quran, hadis Rasul dipahami oleh para sahabat, sangat berbeda jauh dengan orang yang tidak menyampaikan Al-Quran, hadis Rasul, ataupun menyampaikan Al-Quran, hadis Rasul tapi dengan pemahaman sendiri, sangat berbeda jauh. Nah, salah satu hal yang itu satu ya. Yang kedua adalah harus bertanya kepada ahli ilmu yang kita percayai. Ustadz, saya ingin belajar kepada Ustadz Fulan, apakah beliau terpercaya? Iya, silahkan belajar. Saya mengenal beliau, tidak mengajari kecuali ilmu agama yang benar. Karena memang seperti itu, Pak. Dan itu yang terjadi dari mulai zaman Nabi, para sahabat, para tabi'in. Sehingga timbullah ulama-ulama yang dikenal karena direkomendasikan, meskipun seorang alim tidak perlu rekomendasi, asalkan dia mengajarkan Al-Quran, hadis yang dipahami oleh para salafus saleh, maka tidak perlu rekomendasi. Oh, saya muridnya si fulan, ini tanda tangannya, ini syekh saya tanda tangan bahwa saya berhak mengajar. Nggak perlu. Tetapi di antara para ulama, di antara orang yang mengajarkan ilmu akan tahu, al-ulama rahimun baina ahli. Para ulama saling mengasihi di antara mereka. Saling tahu. Oh, ini Ustadz, dulunya kakak kelas saya, kita sama-sama ngaji di sini, dan seterusnya. Dan selama ini dakwahnya lurus, dan seterusnya. Seperti itu. Jadi bertanya. Di samping ada fitrahnya kita tahu ini menyimpang, yang kedua bertanya kepada ahli agama. Kemudian yang ketiga, cari, lihat, perhatikan teman-temannya. Ustadznya kalau ceramah ilmiah, tapi teman-temannya, teman-teman yang suka menghina pemerintah, mengkritik pemerintah. Kenapa saya contohkan dengan itu? Karena dakwah sunnah, dakwah salaf sangat concern dengan memuliakan pemerintah, menghormati pemerintah muslim yang sah selama tidak memerintahkan kepada yang mungkar. Taatilah, patuhilah, doakan kebaikan, dan berkeyakinan bahwa semakin pemerintah yang muslim saleh, maka akan mendatangkan rakyat yang saleh. Nah, lihat itu. Ini fulan baik, ngisi Al-Quran, hadis Rasul, tapi sering berteman dengan orang-orang yang seperti itu. Nah, ini perlu jadi tanda tanya. Ya. Kemudian yang keempat, yang terakhir, dan bukan paling akhir, yaitu lihat keseharian ustadznya, pengajarnya, ngajari ilmu dan diamalkan tidak. Suatu ketika Syu'bah bin Hajjaj al-Wasiti, seorang perawi hadis, dia berjalan, kalau tidak salah Syu'bah Abul Aliyah, saya lupa, salah seorang ulama salaf dari kalangan tabi'in atau tabi'ut tabi'in. Dia berjalan dari rumahnya ke tempat gurunya yang dia kira di guru tersebut dia dapat hadis. Dulu kan tidak seperti sekarang kita dapat hadis. Dulu harus jalan ke seseorang untuk mendapatkan riwayat hadis. Sampai di sana ulama salaf ini mengatakan, atafaqqadu salatahu, aku perhatikan salatnya. Fa in aqamaha aqamtu ma'ah. Kalau salatnya dia jaga, aku akan hidup bersamanya, nyari ilmu darinya. Fa in dhayya'aha rahaltu minhu. Kalau dia menyia-nyiakan salatnya, aku akan pergi darinya, meskipun sepintar apapun. Kenapa? Li'annahu lima siwaha adhya'u. Karena berarti orang ini selain perkara sholat lebih melalaikan. Sholat saja dia berani lalaikan, apalagi perkara sholat. Berarti ilmu-ilmu yang lain dia lalaikan. Nah, lihat juga kelakuannya, bagaimana urusan dia dengan syahwat, bagaimana urusan dia dengan syubhat, bagaimana hubungannya dengan para perempuan. Ya, memang kita tidak bisa jadi malaikat, akan tetapi ada batasan-batasan yang kita sangat berusaha untuk menjaganya. Ya.
Jangan bermudah-mudah dengan perempuan. Jangan bermudah-mudah membuka hubungan dengan perempuan yang bukan mahram. Jangan bermudah-mudah dalam urusan uang, hutang, judi, dan seterusnya. Nah, lihat akhlaknya dan lihat kebiasaan dari sang guru tersebut. Wallahu a'lam. Apakah sama ahlul kalam dan ahlul filsafat dengan ahli bid'ah? Iya, dua-duanya ahli bid'ah itu. Ya, bid'ah dalam perkara akidah. Karena Nabi dan para sahabatnya tidak pernah menjadi ahli kalam. Makanya saya sebutkan tadi ahli filsafat, ahli kalam dan ahli filsafat. Ahli filsafat rujukannya siapa? Plato, Aristoteles, Aplatun, dan seterusnya. Wallahu a'lam. Dan kalau antum diisi kapan-kapan diisi oleh Ustadz Kiran di sini, mudah-mudahan bisa mengundang beliau lebih jelas lagi dijelaskan oleh beliau. Saya sangat takut pada saat sakaratul maut setan mengganggu iman saya. Apakah doanya supaya pada saat akhir hayat kita tetap pada iman Islam dan selamat dari gangguan syaitan? Ini perasaan seperti perasaan para salafus saleh. Sekelas Sufyan bin Sa'id bin Masruq Ats-Tsauri, Imamul Muhadditsin, imam para ahli hadis. Beliau mengatakan, "Inni akhafu an yuslabal iman 'indal maut." Aku sangat takut untuk dicabut iman saat kematian. Mungkin nggak Pak? Sangat mungkin. Tidak tahu ada seseorang tidak mengetahui akhir seseorang. Maka perasaan ini harus ditumbuhkan terus. Ya, khawatir. Orang-orang para ulama di antaranya Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan, qulubul abrar mu'allaqatun bil khawatib. Hati orang-orang yang soleh hati orang-orang yang soleh selalu terpaut dengan akhir hidup. Akhir hidup saya di mana? Sedang apa? Keadaan iman saya bagaimana? Selalu terpaut dengan akhir hidup. Wa qulubul muqarrabin mu'allaqatun bis sawabiq. Sedangkan kulub, hati, qalbu orang-orang yang mendekat kepada Allah terpaut dengan apa yang sudah tertulis di dalam kitab Lauhul Mahfuz. Maka jadilah antara dua orang ini, imma muqarrabin atau imma abrar. Abrar selalu memikirkan akhir hidup, bagaimana akhir hidupnya, meninggal bagaimana, apakah saat di Madinah ataukah saat di Sawah Baru, apakah saat di majelis ilmu ataukah saat di tengah orang-orang bermaksiat. Kemudian qulubul muqarrabin, orang-orang yang dekat, kalbunya senantiasa berpikir, yaitu apakah yang sudah tertulis untuk saya dalam kitab Lauhul Mahfuz. Selalu seperti itu. Wallahu a'lam. Nah, doanya ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wallahu a'lam. Bagaimana sikap istri yang setelah resign dari kerja karena selama ini istri yang berperan mencari nafkah lalu ingin umrah dari uang pensiun dini dengan suami dan anak-anaknya, tapi suami bilang tidak mau karena tidak wajib, karena suami bilang uangnya untuk kebutuhan sehari-hari. Si istri dan anak-anaknya nangis dengar ucapan suami tersebut. Qadarullah, suaminya belum mengaji, masih merokok dan mendengarkan musik. Bagaimana seharusnya sikap istri ya Ustaz? Sikap istri adalah berkomunikasi dengan suami dan melibatkan pihak ketiga, yaitu keluarga yang dihormati oleh suami. Allah berfirman dalam Al-Quran, hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Datangkan orang yang dianggap terhormat dari keluarga istri dan keluarga suami. Karena istri ini, para ikhwah, antum ya, yang punya istri di sini, yang hadir juga, istri selalu dalam pihak yang lemah. Maka kasihanilah istri, pihak yang lemah. Dan itu sudah disebutkan oleh Rasulullah, inni uharriju alaikum haqqad dha'ifain. Aku beratkan kalian untuk memperhatikan dua hak orang yang lemah, al-yatim wal mar'ah,
anak yatim dan perempuan. Ya, jangan semena-mena dengan istri. Istri ingin mengutarakan sesuatu, diam. Mangap gue cerai lo. Gimana? Mangap gue cerai. Nggak ada itu. Ya, dengarkan, diskusi, ambil pendapat. Ini sebagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka saya nasihatkan agar istri berkomunikasi dengan baik kepada suami. Apa yang merupakan kehendaknya dan unek-uneknya ucapkan dengan ada saksi dari keluarga yang dihormati oleh suami. Dan nasihatnya untuk suami agar perhatian kepada istri, terutama yang sudah ngaji. Jangan sampai tidak perhatian. Ya, sudah main HP terus, sering keluar rumah tanpa ada berita. Ya, kemudian pulang-pulang tidak bawa sesuatu untuk untuk istri. Bakhil, kikir, pelit, medit, koret. Lengkap deh. Ya, ini para ikhwan. Ya, bayangkan antum, kalau seandainya itu anak perempuan kita seperti itu, mau gak? Dia ambil anak perempuan kita dari sisi kita yang kita sayang, kita dari mulai kecil, kita didik, kita manjakan, ya. Kita manjakan lah. Saya sebagai seorang bapak sangat memanjakan anak. Apapun yang diminta kasih selama tidak bertentangan dengan agama dan tidak melalaikan dia. Meskipun kadang kita atur dulu ritmenya, tapi dikasih, ujung-ujungnya dikasih. Lalu dia diambil dari kita dengan laki-laki, lalu dia dicaci maki, lalu dia jangankan dicaci maki, diemin saja, sebagaimana zaman sekarang silent treatment katanya, didiemin aja, nggak diobongin, nggak diapa. Ya, ini istri, manusia punya perasaan. Kamu sudah mengambil dari orang tuanya, kok didiamkan? Nggak boleh, Pak. Bicarakan dengan baik-baik. Ya, tidak diperbolehkan seperti itu. Kemudian yang kedua, sikap istri adalah agar mendorong suami untuk bekerja. Dan kalau perlu berhenti bekerja. Agar sang suami paham bahwa tugas suami adalah mencari nafkah. Ya, wallahu a'lam. Saya tadi dinasihatin, kita janjian sama kawan yang ngantar jam 9 ya Ustadz katanya. Ini jauh masalahnya. Ada organisasi keislaman bernama ... Apakah ini benar sunnah? Yang bertanya tentang organisasi keislaman ini mungkin ke saya secara pribadi ya. Karena tidak bisa kita menyebutkan merek ya. Nanti jadi masalah. Kecuali yang penyimpangannya benar-benar disepakati. Anak saya gadis 17 tahun. Anak satu saya suruh pakai kerudung. Masih belum mau. Di mana ya Ustadz, saya sudah berusaha memberikan nasihat. Pertama, doa kepada Allah. Berdoa kepada Allah. Dan jangan remehkan doa. Doa miftah kulli khair. Doa kunci segala kebaikan. Karena qalbu di tangan Allah. Kita sampai berbuih mulut kita menasihati, tapi kalau Allah baru memberikan hidayah, tidak akan bisa. Kemudian yang kedua, ajarkan hukum berjilbab bagi perempuan. Maksudnya diajak dia untuk masuk ke dalam dunia ilmiah. Ajarkan hukum. Nah ini loh nak dalilnya. Pelan-pelan ngajarinya. Kemudian yang ketiga, ajak berpikir bahwa kita ini hamba Allah. Kenalkan hakikat dirinya bahwa dia hamba Allah yang wajib taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Setiap malam satu syura banyak orang menyambutnya dengan membawa obor. Apakah mereka sudah menjadi orang majusi, kaum penyembah api? Tidak, jangan begitulah tuh. Dikit-dikit langsung vonis. Tetapi kebiasaan itu kebiasaan dan
dinasihati bahwa hal tersebut adalah kebiasaan yang tidak tepat. Tapi majusi ente. Jangan ya. Cukup kiranya wallahu alam sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Dengan ini kita mulai lagi kajian setiap bulan ya, dan waktunya memang sudah takdirnya seperti ini, tidak dirubah-rubah lagi. Dan ini kan karena habis liburan, saya berkata seperti tadi karena habis liburan haji dan seterusnya, lama kita tidak bersua. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.